Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berisikan saya sendiri, Nanda Septian, dengan NIM 51123193 dan teman saya Firman Fauzan Hakim dengan NIM 5112311110. Teman saya Muhammad Arfa Salam dengan NIM 5112311101. Dan yang terakhir teman saya Dwi Putra Mayardi dengan NIM 5112311071. Di sini kami akan mempresentasikan hasil olah data kita dari data Antutu Benchmark yang kita ambil dari web Antutu itu sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada presentasinya pada bab 1 pendahuluan. Dalam 10 tahun terakhir, smartphone berkembang pesat sekali. Dulu cuma untuk SMS ataupun telepon. Sekarang jadi alat utama untuk bekerja, main game berat, edit video, sampai pakai aplikasi yang butuh kecerdasan buatan. Banyak orang sekarang ingin handphone yang nggak cuma kencang internetnya, tapi juga kuat untuk aplikasi berat. Makanya bagian dalam handphone seperti prosesor, RAM, dan penyimpanan juga makin canggih. Sekarang banyak aplikasi yang butuh performa tinggi, jadi handphone juga harus makin kencang. Orang jadi makin peduli sama hasil tes performa atau benchmark waktu mau beli handphone itu sendiri. Pada data kita mau lihat apa aja sih yang bikin skor benchmark handphone berbeda-beda dan fitur apa yang paling berpengaruh. Harapannya dari hasil data ini bisa membantu orang-orang awam dan industri untuk tahu faktor-faktor apa saja yang membuat performa handphone berbeda-beda. Berikut untuk rumusan masalah, tujuan studi kasus, maupun manfaat studi kasus tersebut. Lanjut pada bab 2 pengumpulan data. Pada data tersebut, data yang dipakai atau yang diambil langsung dari situs resmi Antutu Benchmark menjadi datanya benar-benar terpercaya dan up to date. Antutu sendiri adalah aplikasi yang sering dipakai untuk mencoba performa handphone, terutama untuk Android. Data yang dikumpulkan itu sendiri mulai dari nama handphone, jenis chipset, kapasitas RAM dan ROM, sampai skor-skor hasil tes seperti CPU, GPU, memori, UX, dan total skor benchmarknya. Cara pengumpulan datanya juga mudah, yaitu dengan download data dari situs Antutu, lalu dimasukkan ke Google Spreadsheet supaya gampang diolah. Setelah itu, dari data tersebut dianalisis pakai rumus-rumus statistik sederhana, seperti cari rata-rata, yaitu mean, nilai tengah, median, nilai yang paling sering muncul atau modus, dan sebaran datanya. Dengan cara ini, kita bisa lihat pola dan perbandingan performa antar berbagai handphone. Jadi hasil analisisnya bisa lebih akurat dan jelas. Untuk penjelasan pada bab 3 dan bab 4, saya serahkan kepada teman saya, Firman Fauzan Hakim. Untuk waktunya, saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Nanda. Saya akan melanjutkan penerangan pengelompokan atau cara atau distribusi pengolahan data. Nah, untuk bab 3 ini, pertama-tama semua data dikelompokkan menggunakan teknik distribusi frekuensi bertingkat supaya apa? Supaya kita dapat menganalisis dengan gampang, entah datanya sederhana ataupun datanya yang luas. Untuk cara menentukan jumlah kelompoknya menggunakan aturan Sturges. Jadi nanti setiap skor dimasukkan ke interval tertentu yang udah dihitung lebar rentangnya. Setelah itu kita catat beberapa banyak data yang masuk di setiap interval. Biar bisa kelihatan polanya. Coba nanti bantu di scrolling. Untuk setiap komponen seperti CPU, GPU, memori, dan UX dianalisis
terpisah supaya kita bisa lihat pola spesifik di tiap bagian. Lalu kita juga bisa cek apakah ada data yang aneh atau outlier. Misal HP dengan RAM kecil tapi skor GPU-nya tinggi banget gitu. Itu bisa jadi ada yang nggak wajar dari sistemnya. Nah, dari hasil pengelolaan tersebut ternyata rata-rata kapasitas ROM pada HP-HP yang diuji itu sekitar 358 GB. Nah, hasil 358 GB ini hasil dari analisis yang sudah tim kami atau kelompok kami lakukan gitu. Tapi yang paling sering muncul justru yang 256. Artinya apa? Artinya kebanyakan HP sekarang masih di kelas menengah, soalnya soal penyimpanan. Walaupun ada juga yang sampai 512 GB untuk RAM. Rata-rata atau mediannya dan modusnya sama-sama 12 GB. Jadi mayoritas HP sekarang RAM-nya udah gede dan distribusinya simetris. Ada juga beberapa HP yang RAM-nya cuma 8 GB. Kayak mungkin dari data ada yang namanya Galaxy S24 FE dan juga ada yang sampai 16 GB. Misal pada Xiaomi Mi 15 Ultra. Nah, mungkin kalau dilihat dari layar itu kan ada grafik atau enggak tabel variabel nama smartphone ya. Oke, mungkin lanjut ke bab 4, Mas Nanda, coba. Oke. Metode analisis. Oke, untuk bab 4 sendiri pada data ini kita bisa pakai beberapa metode statistik buat ngebandingin performa HP berdasarkan chipset yang dipakai. Pertama, pakai uji ANOVA untuk mengecek apakah ada perbedaan rata-rata skor ANTUTU antar chipset. Misalnya smartphone 8 Elite, Snapdragon 8 Gen 3, dan MediaTek Dimensity. Hasilnya ternyata memang ada perbedaan yang signifikan, di mana Snapdragon 8 Elite punya skor paling tinggi dibanding chipset. Setelah itu, kita juga cek hubungan antara skor CPU, GPU, memori, dan UX terhadap total skor dengan mengontrol RAM, supaya hasilnya nggak bias. Hasilnya semua komponen itu punya pengaruh kuat ke skor total. Jadi nggak cuma satu bagian aja. Yang penting semuanya saling mendukung. Dan yang terakhir, kita juga bisa pastikan model analisisnya valid atau enggak dengan cara cek normalitasnya, homoskedisitasnya, dan multikolinialitasnya. Ada sedikit masalah multikolinialitas, terutama di skor UX, yang ternyata saling terkait sama memori, tapi modelnya masih bisa dipakai buat analisis eksplorasi. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau performa HP itu dapat dipengaruhi banyak faktor, nggak cuma satu komponen aja. Oke. Analisis atas. Analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan kekuatan hubungan antara masing-masing komputer, skor CPU, GPU, memori, UX terhadap total skor dengan komponen memiliki korelasi yang signifikan. Nah, dari data tersebut bawah nah. Nah, dari data tersebut, hasil ini bisa mengidentifikasi bahwa meskipun kapasitas RAM divariasikan ke 4 komponen internal, tetap memberikan kontribusi independen yang kuat terhadap performa keseluruhan perangkat. Oke, next. Uji asumsi, next.
Oke, bawah next. Oke, dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke ketua kelompok yaitu Nanda Septian untuk diserahkan kembali ke dilanjutkan kembali ke bab berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Firman. Untuk selanjutnya pada bab 5 akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Arfa Salam. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih buat Nanda. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Firman. Jadi dari bab 5 ini ada 3 hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, ternyata memang ada perbedaan performa yang nyata antara chipset Snapdragon 8 Elite yang lebih dominan, unggul jauh dari Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3, bahkan si Exynos 2400. Menariknya, MediaTek Dimensity generasi terbaru juga sudah mulai bisa bersaing, walau masih kalah tipis dari Snapdragon 8 Gen 2. Kedua, semua komponen internal seperti CPU, GPU, memori, dan UX itu sama-sama punya pengaruh yang sangat signifikan ke skor total Antutu. Jadi performa HP itu nggak cuma soal RAM yang jadi penentu, tapi juga sinergi antar komponen di dalamnya. Jadi kalau mau melihat HP tidak cuma melihat dari satu bagian saja, harus melihat bagian yang lainnya. Dan ketiga, dari sisi analisis statistik ada tantangan juga. Misalnya skor UX ternyata sangat terkait sama memori. Jadi kadang hasil analisis bisa tumpang tindih. Tapi secara umum model analisis ini masih oke buat eksplorasi. Jadi untuk kesimpulannya, iyalah kalau untuk mencari HP dengan performa tinggi perhatikan chipset dan komponen internalnya. Jangan cuma lihat dari segi RAM-nya saja atau dari storage-nya saja. Oke, cukup sampai di situ. Terima kasih untuk presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasinya kepada Muhammad Arfa Salam. Baik, sudah semua kita berikan penjabaran seperti yang pada lampiran ini, dari lampiran data mentah, data hasil analisis data, berikut yang lampiran ketiga yaitu video juga kita sedang proses membuatkan. Karena kita sudah melakukan semua itu, sepertinya cukup untuk presentasi kali ini. Saya akhiri dengan mewakili semua teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.